lihat tetangga kita beli mobil lihat isek teratapan ya. Kok terus ngandalo dikir. Loh, sampai penceng lambene ya rasa nututi tanggane tuku mobil. Jadi kalau supaya kita bisa sama-sama gimana? Nah, dikir itu ya kami, Bu. Dikir itu juga seperti itu. Makanya dikir itu napa sing dilampahi? Puji-pujian toh. Mensucikan, mengagungkan, membesarkan. Kang namun ngoten. Nah, siapa yang harus kita sucikan, yang kita harus besarkan? Ya diri kita sendiri, supaya besar bagaimana, supaya suci bagaimana. Nah singgarai kan niku, setiap kita itu mengucapkan bacaan niku seolah-olah bacaan niku untuk Tuhan yang dimaksud Allah niku. Nah iki lak salah kaprah. Napa nggih ngoten niku carane ngomong kali pangeran niku? Kira-kira wong jelas dateng agama maaf ya masuk ke agama lagi karena tadi ngomong dikir berarti itu ada urutan dengan agama. Laisa kamislihi syai'un, janganlah kamu membayangkan rupa apalagi bahasanya, apalagi yang kita ucapkan itu seolah-olah berarti belum benar, belum tentu tahu. Ini kan cuma seolah-olah, kebenaran kan nggak seperti itu. Terus tanggal mau disebut carane ngoten nggih. Maksudnya persamaan kalau di Islam itu zikirnya caranya begini, kalau di Jawa. Ya, kalau di Jawa niku metode untuk semedi diawali dari heneng. Apa heneng? Berdiam diri. Nah, yang kedua harus hening. Apa hening? Kita harus mensucikan pikiran dan hati. Setelah begitu rasakan keluar masuk napas. Apakah bukan karena ini kita hidup itu? Berarti akan menuntun pikiran kita tuh bening atau wening. Berarti ya itulah Tuhan. Itu tadi dikru. Ini malah. Jadi pembicaraan dengan Tuhan itu ya kembali itu tadi. Berarti kalau zikir dengan Tuhan berarti mencukupi kebutuhan kita yang mana? Ya di dalam pikir dan di dalam perasaan. Ya dan ya supaya apa? Ya supaya kita niku ikhlas urip niku wau. Makanya ngangge niki kita. Dan suaranya masuk. Asal ada lagi lanjut. Ini mungkin masih jadi sedikit pertanyaan terakhir mungkin ya soalnya durasi ini mau habis. Kalau Surya Alam masih ada dilanjut gak apa-apa. Nah, mungkin ini Mas ingin sedikit ingin mengulas tentang kan tadi pas ditanyakan tentang sembahyang. Yang pertama itu sembahyang kita Mbah itu mengatakan mengadakan bancaan gitu kan Mbah. Nah bancaan itu kan kita mungkin persepsi orang lain yang tidak tahu seolah-olah mengasih makan setan dan lain-lain. Padahal yang saya rasakan sekarang saya bisa besar sampai saat ini itu karena memakan sembahyang itu, bukan memakan kertas begitu ya mungkin sudah mati dari dulu. Nah yang menjadi definisi tersebut itu kan Mbah bahwasanya kita kan mencukupi kebutuhan. Nah sedangkan yang saya tahu kebutuhan manusia itu tidak ada habisnya. Nah untuk mengukur bahwa ini loh kebutuhan saya itu ini, bukan gengsi, bukan apa-apa. Nah itu untuk menyadari itu apa itu Mas? Lah iya kan sudah sering saya jawab pesan. Hidup ini untuk makan, apakah makan itu untuk hidup?
makan untuk hidup. Nah, kan berarti makan untuk hidup toh. Lah kalau orang itu kepingin semuanya terpenuhi, berarti hidup ini untuk makan. Lah kenapa bancaan adalah metode cara kita bersembahyang? Dengan bancaan itu tadi, baik orang yang sudah kenyang ataupun orang yang masih lapar, dengan kebersamaan, mau enak nggak enak kita rasakan bersama. Dan setelah dimakan nanti akan disaring saripati dari zat makanan itu, dia juga akan menopang keberlangsungan hidup ini loh. Berarti apa yang diinginkan dari bancaan? Ya untuk menopang keberlangsungan hidup. Nah itu namanya sembahyang. Orang kok menahan lapar, puasa katakan semedi berhari-hari tidak makan, berarti dia tidak sembahyang. Dia itu sengaja untuk mengakhiri hidupnya. Makanya kok ada orang semedi berlarut-larut tidak makan dan lain sebagainya, apalagi dia omong-omongkan orang. Lo yang nyuruh kamu puasa berhari-hari lo siapa? Kan kamu sendiri. Makanya kalau kamu kuat itu jangan pernah sombong. Terus saya lo puasa 5 hari, terakhirnya dapat ini. Tunjukkan kalau dapat ke orang lain. Tapi kan juga sama, orang yang melakukan seperti itu akhirnya juga pepesan kosong toh. Artinya apa? Artinya hanya untuk mengelabui orang lain yang tidak pernah melakukan itu, terus akhirnya ada sesuatu supaya minta tolong orang itu. Berarti tujuannya apa? Juga untuk memenuhi kebutuhan orang yang bersemedi, berzikir dan lain sebagainya. Larinya nanti juga sama. Kalau nggak kepingin dianggap pintar, ya berarti dia itu mau belajar dukun. Gitu loh. Makanya jangan heran kalau udah orang datang terus beriyip-beriyip, katanya ngantuk habis dikir tadi malam. Lo yang nyuruh dikir kamu siapa? Kamu sendiri yang dikir kok diomong-omong nono wong liya ben opo? Gitu loh. Awak kok dipeloro. Jadi makanya Jajal. Loh, kalau kamu melakukan ya silakan, wong kamu mampu, kamu bisa. Ya gak usah diomong-omong no wong. Lha kok senengane bujuki wong liya. Ketemu Nyi Roro Kidul lah. Orang di dunia ini nggak pernah ada yang ketemu Nyi Roro Kidul, karena itu juga mitos sebenarnya. Kita sendiri yang menggambarkannya, karena sebutannya Nyi berarti wanita. Karena dia ratu penguasa pantai selatan. Mosok kok Nyi Roro Kidul terus digambar ono siunge. Ya gak mungkin, mesti gambarannya cantik. Dia menguasai laut pantai selatan dengan hartanya. Ya kalau nggak percaya kalau di sana tempatnya harta, ya bawalah jaring yang banyak. Ikan-ikan itu dijaring dijual nanti lah jadi harta. Lah mbok pikir itu waras. Gitu. Nah, orang kok selalu mengikuti dogma dan doktrin loh. Nah itu. Jadi Jawa pun kalau nggak waras itu berarti jawal. Oh gitu loh. Jawa itu kalau yang paham namanya jinawi. Jinawi itu ya luar ya dalam. Itu kok ndelok Jawa perkara saking udenge saking metele, terpakaiane saking kusute, matanya saking ngantuke. Lah dia sendiri yang jarak kok. Ya Jawa itu ya harus begini. Paling tidak berpakaian rapi. Ya kalau ngantuk tidur. Kalau lapar makan, tapi jangan berlebihan. Ya harus begitu. Mau kita tuh masih hidup di dunia, kita lihat tetangga kita beli mobil hati sik tertapan ya. Kok terus ngandalo dikir. Loh sampai penceng lambene ya ora iso nututi tanggane tuku mobil. Jadi kalau supaya kita bisa sama-sama gimana? Ya kita mencukupi kebutuhan hidup ini untuk menopang kebutuhan semuanya, bekerja keras. Dalam arti bekerja keras ya juga harus tahu batasan-batasannya. Nah ini Mbah, ternyata ada titipan pertanyaan dari teman-teman di sini. Yeah. Nah kenapa tidak menyampaikan langsung nih Mbah? Malah bagaimana? Karena ini katanya, apakah bisa lapar ya makan itu sama seperti sembahyang atau mempersembahkan raga kasar ke raga halus atau rasa? Itu. Raga halus itu nggak butuh makan, tapi raga halus itu cara makannya itu apa? Angan-angan kita sucikan dan pemikiran kita itu yakinkan, itu untuk raga halus. Karena kita tuh masih di dunia, otomatis yang kita
perlu kita berikan persembahan adalah raga kasar. Gitu. Kalau raga kasar kita sudah terpenuhi, raga halus pun mengikuti akhirnya. Contohnya, kita makan garam itu kalau sesuai dengan takaran lidah kita enak. Tapi kalau sudah berlebihan, raga ini rusak, pikiran kita juga rusak. Karena apa? Kalau raga sudah rusak, sakit, pikiran kita bingung untuk mencarikan obat. Gitu loh. Jadi kita tuh harus bisa mencari ukuran yang pas pada raga kita. Kita membicarakan tentang halus. Kalau kasarnya ini nggak kita openi, dua-duanya hancur. Kita mementingkan yang halus saja, yang kasar nggak kita pentingkan. Terus tiba-tiba hujan-hujan nggak pakai baju, terus akhirnya masuk angin. Terus badan kita panas, kedinginan menggigil. Apa pikiranmu nggak kacau? Iya. Jadi yang lebih utama itu apa? Yang lebih utama itu yang kasar kita pelihara. Itu namanya satuhu, itu artinya kita bersembahyang. Karena yang dinamakan hidup itu yang gerak ini. Nah, yang di dalamnya itu namanya yang menghidupi. Halus itu menghidupi, kasar ini yang hidup. Nah, kita mementingkan yang menghidupi apa yang hidup ini? Itu keduanya penting kayaknya. Ya, keduanya penting, itu malah yang menghidupi nggak penting-penting amat. Nyatanya yang kita hidupi ini, kalau yang menghidupi itu nggak ada, ini sudah nggak bisa bergerak. Makanya supaya tetap bergerak bagaimana? Ya kita penuhi asupan zat yang dibutuhkan yang gerak ini. Menjaga itu. Iya. Nah, kalau kamu kepengen menghidupi, ya kepengen memelihara yang menghidupi, ya teruslah kamu bersemedi. Jangan makan, nanti tak loyo terus mati dewe. Tapi kalau kebutuhan yang hidup ini kamu penuhi, mau dikir 5 hari 5 malam, nggak ada masalah. Tapi kalau yang kamu utamakan yang halus, yang kasar ini akan hancur.